Hello guys, welcome back to my channel. Seperti biasa di video gua bakal ngasih sesuatu yang fresh, yang baru dan mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Hari ini gua bakal ngobrolin tentang satu masalah yang penting banget di Indonesia, masalah yang sering ada di media sosial atau misalkan di media-media di Indonesia, yaitu tentang overweight atau obesitas. Menurut satu data, ada 40 juta orang Indonesia yang terkena penyakit obesitas dan itu sangat berbahaya. Termasuk gue sendiri sebenarnya, gue salah satu yang terkena penyakit obesitas gitu. Makanya di sini gue pengen tahu nih how to solve this problem. Nah, gue nggak sendirian pastinya. Gue sekarang ngajak satu teman gue yang ahli di bidang how to solve this kind of problem. So, gue punya teman namanya Satis Ferenatan dan gue lihat sendiri perubahan. Ini teman gue sendiri loh, teman gue sendiri. Gue lihat perubahannya dari waktu dia berbadan besar sekali sampai sekarang fit dan sangat keren. Langsung aja kita panggilkan Satis Ferenatan. Silakan bro. Hey bro, What's up? What's up, man? Oke, so ini adalah teman gue namanya Satis Ferenatan dan teman gue ini gue lihat sendiri. Gue lihat sendiri dari awal badannya gede banget sampai sekarang se-fit ini dan sekeren ini. So, gue bakal ngobrol banyak nih sama Satis. Gimana sih caranya menyelesaikan atau to solve the overweight problem gitu ya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol tentang overweight atau obesitas. Tadi kita lihat data bahwa ada 40 juta orang di Indonesia ini kena penyakit obesitas, Tis. Itu kira-kira kenapa? Kenapa orang Indonesia itu banyak yang kena obesitas? Menurut gue ya, itu simple sih sebenarnya. Every people have sweet tooth, Yeah. sweet tooth. Nah di Indonesia kita bisa lihat kan, makanan yang paling manis tuh malam hari. Malam hari. Kita bisa lihat martabak. Ya obvious Sukaan gitu gua kan, tuh. martabak. Iya. Kita bisa lihat makanan yang paling banyaknya sebenarnya malam hari. Malam hari. Siang paling apa? Nasi padang. Iya. That's the only one gitu. Kalau nggak ayam bakar. Oke. Nasi putih. Oke. Normal gitu. Kalau malam nasi goreng, mie goreng, and etc gitu. That food street gitu kan lebih banyak daripada siang hari gitu. Yeah. Jadi orang itu makan lebih banyak di malam hari sebenarnya. Sebenarnya itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh. Itu yang buat kita itu namanya kaloris intake-nya lebih banyak. Lebih banyak. Nah. Jadi wajar orang Indonesia banyak Iya, yang obesitas. iya. Karena orang Indonesia banyak yang makan di malam hari Iya. dan banyak makanan manisnya juga kayak gitu. Sekarang gue mau nanyain nih, sebenarnya orang Indonesia itu kadang salah kaprah tentang diet gitu. Salah mengartikan diet. Iya. Itu menurut lu diet itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya kalau orang nanya nih gua, Ya. simple things, how we can reduce our weight gitu. Gimana cara kita ngurusin dengan simple? Coba Ya. jelasin gua dengan simple. Simple gini. Calories in and calories out. Calories in out. Ya. Kalori yang masuk sama kalori yang keluar. Itu harus begini. Gini ya, iya. harus lebih berat Harus ya. lebih berat calories yang out. Yang out. Itu simple way untuk explain gimana cara diet gitu Oke, ya. itu very simple Iya, way. very simple. Tapi orang tuh bikin diet kan susah. Ya, susah. Udah kayak It's like a burden. gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat di dictionary, dia tuh cuman having healthier life gitu. Sesimpel itu. Ya, simple itu gitu. Kita makan healthier. Healthier. We have proper sleep, Yes. proper food. Yes. That's like good habits gitu. Oke, good habits ya. Many people think that diet is like itu kayak momok buat kita Kayak gitu momok, kan. ya. Ya sebenarnya kita harus mikir Menakutkan, ya. iya, sebenarnya kita mikir dia tuh kayak habit Oke. kita tuh we have to do it enjoyly gitu. Enjoy ya. Jadi sesimpel itu diet. Simple Jadi itu sebenarnya diet diet itu kayak gaya hidup yang Gaya sehat. hidup, gaya hidup ya. yang sehat. Gaya hidup yang sehat dan itu bukan pada sesuatu yang tantangan atau sesuatu yang membuat sulit Iya, gitu ya. iya. Banyak orang yang sekarang tuh diet malah lebay mereka. Lebay. Misalnya, gue bilang, gue nih ini cerita real ya. Oke. Jadinya lu jalan sama teman lu, pasti lu pernah jalan sama teman lu. Iya. Terus misalnya kita makan Pizza Hut, Oke. kita makan kayak bulk gitu banyak. Aha. Terus teman lu bilang gini, gue kenyang nih, besok gue mulai diet gitu. Oke. Besok gue mulai diet. Oke, besok mulai diet Nah, ya. besok gue mulai diet. Terus dia mesti bilang, oke, gue mulai diet nggak makan sayur-sayuran aja Yeah. atau makan buah-buahan aja. Okay. Itu lebay gitu. Ibaratnya baby gitu, anak bayi ya, yang baru bisa merangkak, itu disuruh langsung berdiri dan jalan gitu. Oke, Kan jadi impossible. ekstrim gitu ya. Ekstrim itu nggak boleh. Lebay sebenarnya. Ada lagi yang super lebay. Super lebay, wah, super lebay teman-teman. Jadi dia habis makan banyak, Ya. dia bilang gue makan banyak nih, Oke. besok gue harus diet nih. Gue gak makan sama sekali. Puasa, gitu. Puasa nggak 24 jam. 24 jam. Itu kan kayak impossible. Itu super lebay. Impossible. Mungkin bisa sehari gitu. Oke. Ya. Terus besoknya
kan pasti Iya. makan lagi, pasti Yes. makan bebas lagi gitu Yes. kan. Jadi ibaratnya bayi yang harusnya masih merangkak, Oke. ibarat suruh berdiri menari gitu kan. Possible banget gitu. banget, coy. Jadi itu sebenarnya diet sih as simple as that gitu. Oke, tadi udah ngobrolin tentang definisi diet ya. Diet itu apa sebenarnya? Cuman sekarang gue mau nanya nih, kira-kira body type itu ngaruh nggak sih sama tingkat kesulitan diet? Kayak Oh. misalnya body gua, body lu, atau body teman-teman yang lain ngaruh nggak sih ke tingkat kesulitan diet? Oh ngaruh. Jadi setiap orang tuh lahir dengan different genetic ya, different body type gitu kan. Jadi di sini tuh human have three body type. Ada tiga macam ya? Iya, mesomorph, Mesomorph, ectomorph, ectomorph, endomorph. endomorph. Oke. Ini ngaruh banget buat diet kita, gaining muscle kita, buat make a fit body itu ini ngaruh. Ngaruh banget. Jadi kita pertama expand mesomorph ya. Ini mesomorph ini bisa bilang rare, kayak Pokemon tuh itu rare Pokemon. Paling 2%, 2% di seluruh dunia ini. Iya, 2% population, Oke. 5% population gitu. Itu yang genetically-nya tuh dia udah badan tuh fit, Fit udah gitu ya? fit, udah punya otot, cuman Otot, mungkin ya. dikit lemak tuh, tinggal workout dikit aja, Workout langsung udah jadi, gitu. langsung jadi. Yang dua lagi? Dua lagi ini ectomorph sama endomorph. Ini Oke. kita mau ngomongin. Ini yang paling sering, yang paling banyak ya? Iya, tapi kita mau fokus ke endomorphnya nih. Endomorph. Endomorph ini ibaratnya 60% dari lebih banyak Dalam populasi. Gitu. Iya. Oh, kita ngomong sekarang ectomorph ya. Ectomorph ini lu pasti pernah punya temen tuh Ya. yang lu lihat dia makan banyak banget, dia ngambil sana, Iya. ngambil sini, cuman nggak gemuk-gemuk. Oh ya, ada tuh teman gua tuh makannya 2 piring, coy. Nah. Tapi nggak gemuk-gemuk, aneh gua. Nah, makanya tuh, sedangkan kita yang ngirup anginnya harus gemuk gitu. Gua paling udah gemuk kayak Nah, gini gitu. Jadinya kita bingung, kok dia bisa gitu, kita bisa gitu ya, gimana gitu ya. Itu ternyata ectomorph ya. Ectomorph ya. Body mereka itu ectomorph, di mana metabolisme dia itu like a jet gitu. Kayak jet, jadi masuk tuh langsung dicerna, langsung dibagi body part gitu. Oke. Sedangkan kita endomorph itu Endomorph lu dan gua endomorph Iya, berarti ya? kita berdua endomorph nih. Ya, kita tuh yang badan kita tuh yang bisa bilang laser, yang paling lazy gitu. Lazy. Yang kita makan tuh metabolisme Pelan banget. pelan banget. Jadi Oke. itu yang kita makan store lagi dia belum sempat dicerna itu di Iya, store gitu. Langsung di store, kita makan lagi. Makan lagi. Di store lagi. Nah, itu 3 body tipe yang sebenarnya orang tuh harus tahu gitu. Kita Oke. nggak bisa misalnya nih, badan lu gemuk nih, lu lihat ada orang, badan lu fit nih, bagus nih. Gue mau nanya dia gimana, dia gimana sih gitu. Terus lu nanya, dia bilang gini. Sedangkan badan dia ectomorph. Kita nggak Ectomorph. bisa ngikutin gaya diet dia. Oh, jadi beda ya? Beda, dia mungkin harus makan 7 kali sampai 8 kali makanan sehat. Wow. Baru bisa menahan apa body fitnya itu. Kalau nggak dia akan kurus. Iya. Kalau kita nggak bisa seperti itu, kita kayak gitu langsung gemuk kita nggak bisa. Jadinya ya kita harus tahu tipe body kita juga gitu. Oke, sekarang apa nih tips buat teman-teman yang nonton nih, kira-kira buat terutama buat yang mereka endomorph ya, yang gampang banget gendut gitu ya. Itu gimana caranya mereka mengatur makannya? What should they eat? What shouldn't they eat? Kira-kira apa aja? Oke, jadi kalau soal makan ya, kita tuh harus fokus 3 nutrisi nih. 3 nutrisi: Carbs, karbohidrat, protein, protein, sama fat. sama fat. 3 ini yang Tiga ini kita harus ini ya. Jadi gue bakalan explain one by one gitu. Oke. Pertama carbs ya. Kita harus ingat carbs itu karbohidrat itu Oke. equal to energy. Karbohidrat equal to energy ya. karbohidrat equal to energy ya. Jadi kita butuh kalau kita mau punya energi kita harus makan karbohidrat. Karbohidrat. Nah, tapi di karbohidrat itu ada good karbohidrat sama bad karbohidrat. Oke, ada yang good, ada yang bad Ada yang ya. good, ada yang bad. Kita ngomong tentang good karbohidrat dulu ya. Oke. Good karbohidrat tuh karbohidrat yang kompleks. Yang Contohnya kompleks contohnya itu oatmeal, oatmeal. gandum. Gandum itu yang good ya. Itu good tuh kompleks ya. Terus ini singkong, Singkong. ubi, sweet potato. Itu ya yang susah-susah ya. Ya. Kenapa kita bilang kompleks? Aha. Kenapa itu kompleks? Aha. Kalau kita makan, itu dia nggak langsung dicerna. Cerna. Dia tuh tunggu sampai badan kita membutuhkan energi gitu. Oke. Misalnya kita lagi ada workload, Iya. banyak kerja atau kerja keras yang menggunakan fisik kita. Iya. Nah itu mereka baru cerna, baru jadi energi. Itu yang bikin mereka tuh good carbo gitu. Good carbo. Jadi nggak ada yang store gitu di badan Oke. kita. Oke. Sedangkan bad carbo ini yang karbo nggak kompleks sama sekali. Oke. Example ya, nasi putih, Putih. white rice, terus kentang. Iya. Itu bad carbs ini. Bad karbo. Kenapa? Karena mereka pertama nggak kompleks. Iya. Terus a lot of sugar ya. Banyak sugar. Banyak sugar. Terus Nasi juga banyak sugar ya? banyak. Nasi, banget ya? nasi itu paling banyak sugar. Oke. Terus kalau kita makan nih, makan nasi ya, itu dia langsung
langsung pecah jadi energi. Jadi tubuh kita kayak oh shit gitu, we have a lot of energy gitu. Kita harus taruh di mana energi ini? Oke, we put this as a fat gitu. We can use it later gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi makan, dia tuh di store ke fat, lama-lama jadi gemuk. Jadi dari karbohidrat itu malah store ke fat. Iya, store ke fat. Itulah bad karbohidrat. Itu bad karbo. Jadi kita harus avoid bad karbo itu. Kita harus makan yang good karbo, kayak nasi merah, ya. Terus gandum, oatmeal gitu. So kira-kira udah makan ya tadi misalkan kita sudah makan yang good karbo. Terus sekarang exercise-nya gimana cara exercise? Tapi sebelum itu kita ada proteinnya. Oh, ada protein. Ada proteinnya. Protein itu ibaratnya itu sangat penting. Untuk building muscle. Jadi ibaratnya kalau kita anak bayi mau tumbuh tuh, ya kita kan kasih makan yang pertumbuhan dia kan. Sama otot kita itu makannya protein. Nah, jadi kita harus punya enough protein dari tubuh kita gitu. Nah, banyak orang yang mikir tuh kalau kita makan banyak protein yang berlebihan itu lead to kidney failure gitu. Itu apa? Kidney failure itu kayak apa? Karena terlalu banyak protein di sini. Jadi itu bisa berakibat kidney failure, susah bekerja. Nah, sebenarnya salah. Kalau misalnya kalau orang yang hydrated yang jarang minum gitu. Lu harus benar-benar banyak minum baru sampai ibaratnya your urine tuh sampai clear gitu. Itu baru kita tuh clean gitu. Jadi kita banyak protein itu bagus. Lebih bagus banyak protein daripada banyak karbohidratnya. Selanjutnya tadi fat itu gimana fat? Fat itu sebenarnya juga penting ya. Fat itu penting. Misalkan kita terluka tuh ya, itu yang bener itu fat. Jadi jaringan sel itu fat ya? Iya, jadi tapi banyak orang yang salah gitu. Fat butuh fat, tapi makannya dari kulit ayam. Itu salah. Ya, itu ada namanya good fat. Kita yang kita harus makan tuh good fat. Misalnya alpukat tuh good fat. Terus groundnut itu kayak apa itu? Groundnut itu kacang tanah. Habis itu groundnut. Gue nggak tahu cuy. Terus ini almond ya. Nah itu semua ini saturated fat gitu. Jadi fat yang bagus buat tubuh kita. Itu kita jadi butuh fat yang seperti itu, good fat. Jadi good fat itu perlu. Yang bad fatnya apa nih? Kayak bad fat ya kulit ayam yang semua berlemak, minyak, gitu ya. Semua bad fat. Jadi kita harus fokus ke good fat. Oke. Kira-kira makanan apa aja yang lu makan setiap hari nih biar bisa dari 111 kilo ke 78 kilo ini makanan apa aja sih kok bisa kayak gini gitu loh? Gue mau coba juga. Dan buat teman-teman juga pastinya. Jadi simple sebenarnya makan gue itu gak kayak bener-bener gue masak sendiri gitu. Gue masak sendiri, it's so simple gitu. Pertama pagi itu paling telur aja. Telur putih mau kuning nggak masalah. Telur doang berapa biji tuh? Paling 1 atau 2. Itu pas awal gue diet ya, 1 atau 2. Terus sama sayur-sayuran. Itu harus memang. Sayur-sayuran lu makan seberapa banyak pun sayuran itu buat lu kenyang ya. Itu nggak akan bikin fat. Jadi itu salah satu ini gue kayak master plan gue gitu. Jadi gue misalnya lagi lapar nih, gue dihajar pakai sayuran gitu. Jadi mau nggak mau, kalian yang nggak suka sayur tuh memang harus makan. Paling bagus memang harus makan sayur, no other go gitu kan. Terus mungkin susu gitu, yang kayak biasa kita misalnya minum susu biasa gitu ya. Udah, terus habis kita breakfast nih misalnya, kita boleh tambah kayak misalnya roti gandum boleh lah. Terus habis kita breakfast, pas kita mau ke lunch, mau brunch. Brunch itu after breakfast before lunch. Before lunch. Jam berapa itu? Misalnya kita makan breakfast jam 7. 3 jam habis tuh. Jam 10-an. Jam 10-an kita makan lagi brunch. Ini brunchnya makan apa? Yang buat kita nggak begitu lapar. Misalnya apa? Kalau gua misalnya sayur-sayuran brokoli, kalau nggak bayam itu gua tumis aja sendiri. Tumis pakai bawang, gua ini potong-potong, gua tumis udah itu gua makan. Itu gua makan buat brunch ya. Terus siang lunch ini gua simple aja sih. 1 dada ayam bakar. Dibakar, terus karbonya gua kasih dari misal singkong, ubi, kalau nggak nasi merah, dari situ karbonya. Harus dibakar ya tadi? Pokoknya ini dibakar, protein dibakar. Pokoknya ayam yang karbonya direbus. Bakar dan direbus. Ya. Terus
abis lunch ya, abis lunch kita di lunch tuh boleh taruh vegetables banyak. Boleh. Itu harus pokoknya kayak 4 sehat 5 sempurna. Terus abis lunch kita ada snack. Snack itu after lunch, before dinner gitu. Before dinner jam 3 jam habis jam 4 lunch. mungkin ya? Iya, jam 4. 3 jam habis, pokoknya 3 jam. Kita kasih jeda 3 jam. 3 jam itu kita makan 1 buah apple. Satu buah apple atau jeruk atau apa gitu ya. Yang nggak terlalu manis, nggak terlalu manis, yang penting bisa buat kita kenyang gitu. Kita makan satu buah apple. Jadi kita satisfy gitu. Kita nggak begitu lapar. Jadi kita dinner tuh nggak gila langsung makan apa. Iya. Jadi terus itu buat snack kita. Snacknya. Terus sekarang dinernya. Makan malam kan. Makan malam tuh gue selalu buat sangat simple. Sangat simple tuh gue suka tuh makan malam sayur. Selalu tuh gue rebus. Terus susu masuk karena protein juga kan. Karbonya gue paling kalau nggak apel lagi. Karbonya tuh karbo yang simple Untuk malam ya, karena iya, malam paling. Karena malam aja gitu. Jadi kalau nggak apel, kalau nggak ya sayur-sayur. Dari sayuran juga kita ada karbo. Dari sayur juga ada karbo. Jadi kita sebenarnya makan sayur tuh udah bisa kasih kita tenaga. Ini banyak orang yang bilang, aku makan sayur aja nih nggak ada tenaga. It's bullshit gitu. Jadi Karena di sebenarnya sayuran ada karbonya juga. Itu pengetahuan baru ya buat kita. Jadi ternyata di sayuran itu ada karbonya. Iya. Oke, jadi itu buat cara makan lu berapa? 5 kali ya tadi makan? 6 kali tuh malah, 6 kali. 6 kali makan itu cara kita biar nggak over gitu. Misalnya kita sekarang makan breakfast, kita kasih long fasting gitu kan sampai lunch gitu. Itu kan langsung kita bener-bener lapar. Jadi kita sekali lihat makanan tuh langsung Ajar. Kita ajar. Bener-bener habis-habisnya kita makan banyak gitu kan. Nah, sebenarnya buat orang yang kayak mungkin low budget gitu, mungkin buat anak-anak kos gitu ya. Buat low budget nih. Buat ya teman-teman juga. Sebenarnya gua juga ya. Sebenarnya tuh paling kita bisa ngirit dari sini. Kita bisa ngirit dari ini. Misalnya Dimas nih makan siang makan apa? Gua nasi warteg. Nasi warteg ya. Itu pasti ada sayur. Itu paling cost how much gitu? Ya, 20 ya, 20.000 ya. Malam juga. Oke, kita pagi makan apa? Mungkin Bubur ya. Itu sekitar 10.000. Oke. Kita taruh itu jadiin ini. Kita beli pagi 10, 20, 50 ribu. 50.000 total ya. Sehari. Oke. Pagi lu habisin kira-kira beli roti gandum. Roti gandum itu paling cuma 7.000 sampai 8.000 satu pack, yang dimana lu bisa pakai buat 3 hari. Wow. Ya kan? Terus telur paling cuma 10.000 yang satu ini 10.000 sampai 15.000. Ya paling mahal 20.000 lah gitu. Itu lu bisa simpan sampai berhari-hari gitu. Lu makan satu telur sama roti gandum sama sayur berapa sih gitu kan ya. Terus brunch itu paling brunch tuh lu bisa makan kayak sayur lagi. Masuk ke sayur aja. Sayur atau mungkin buah gitu ya. Misalnya ada buah gitu mungkin bisa buah. Terus lunch yang kayak lu bilang di warteg bisa sampai 20.000. Ya. Coba lu cuman ayam aja berapa? Ayam bakar aja. Dan 7.000. 7.000 terus lu beli singkong lu rebus sendiri. Singkong atau ubi rebus sendiri. Paling cuma berapa kan udah selesai sama sayur. Jadi intinya sebenarnya itu bisa dimanipulasi ya. Kita bisa manipulasi lebih gitu murah. Jadi murah itu sebenarnya perspektif ya. Sebenarnya kita bisa mau buat kalau misalnya kita cuma kelihatan karena kita makan banyak gitu, jadi kelihatan kayak mahal. Padahal sebenarnya murah. Sebenarnya kita bisa gitu. increase itu.